klub La Liga, Barcelona resmi berpisah secara permanen dengan Antoine Griezmann. Mereka menjual sang striker secara penuh ke Atletico Madrid beberapa saat yang lalu. Sejak tahun 2021 kemarin, Griezmann dipulangkan Barcelona ke Atletico Madrid. Ia dipinjamkan selama 2 musim ke klub ibu kota Spanyol tersebut. Namun belakangan ini situasi antara Barcelona dan Atletico Madrid memanas. Atletico Madrid berbuat curang dengan memainkan Griezmann dengan jam bermain yang terbatas agar mereka tidak membayar kewajiban sebesar 40 juta euro ke Barcelona. Melalui pernyataan resmi mereka, Atletico Madrid mengumumkan bahwa mereka berhasil mempermanenkan Griezmann dari Barcelona. Awalnya mereka harus membayar 40 juta euro ke Barcelona. Namun setelah proses negosiasi, Los Rojiblancos hanya perlu membayar 20 juta euro plus add-on sebesar 40 juta euro. Diwawancarai secara terpisah, Presiden Barcelona, Joan Laporta buka-bukaan mengenai alasan timnya menjual murah Griezmann ke Atletico Madrid. Ia menyebut Barcelona tidak sanggup menanggung gaji Griezmann yang selangit, jadi ia menilai menjualnya adalah opsi terbaik untuk timnya. Cristiano Ronaldo kembali mengukir rekor baru. Pemain berusia 37 tahun itu sukses mencatatkan gol ke-700 di level klub. Ia sementara ini mengungguli Lionel Messi dari segi gol di level klub. Gol itu sendiri sebetulnya sangat istimewa bagi Ronaldo di segala aspek. Sebab, dalam 9 laga terakhir, Ronaldo hanya mampu mencetak 1 gol. Selain itu, golnya itu menjadi gol perdana di Liga Inggris musim ini. Ronaldo dengan cepat kembali menjadi bahan pusat perhatian di media sosial. Pencapaiannya seakan memastikan bahwa kualitasnya tidak langsung menghilang begitu saja. Gol ini membuat Ronaldo unggul 9 gol atas Lionel Messi sementara ini. Messi yang sudah mencetak 5 gol di musim ini bersama Paris Saint-Germain atau 3 gol lebih banyak dari Ronaldo, baru mencatatkan 691 gol. Selepas laga, Bruno Fernandes memuji rekan timnya itu. Pemain yang juga sama-sama membela tim nasional Portugal itu mewajarkan pencapaian tersebut atas dedikasi tanpa henti Ronaldo. Sulit menghitung gol untuk Ronaldo karena setiap minggu tampak seperti rekor baru. Kata dia kepada BT Sport, "Saya sangat senang karena dia telah bekerja keras untuk bisa mencetak gol tersebut. Hari Kamis lalu lawan Omonia terasa berat baginya karena dia sudah berusaha keras. Tetapi kiper lawan melakukan banyak penyelamatan bagus," kata Bruno. Manchester City tampil mendominasi atas Southampton. Ketika laga tuntas, Citizens menang 4-0. City unggul 2 gol di babak pertama lewat Joao Cancelo dan Phil Foden. 2 gol lagi di babak kedua dari Riyad Mahrez dan Erling Haaland. Tambahan 3 poin ini membuat City sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 9 laga. Unggul 2 angka dari Arsenal yang menghadapi Liverpool besok malam. Southampton di posisi ke-16 dengan 7 poin. City langsung menggebrak sejak kick-off dan hampir bikin gol di menit pertama. Riyad Mahrez menerima umpan silang Joao Cancelo di sisi kanan dan menembak ke gawang yang bisa ditepis Gavin Bazunu. Bola muntah mampir di kaki Phil Foden. Tapi dia dalam posisi membelakangi gawang sehingga bola sontekannya mudah diamankan Bazunu. City tak memberikan kesempatan Southampton mengembangkan permainan dan terus menekan pertahanan lawan. Haaland nyaris bikin gol di menit ke-14 saat menerima umpan silang Phil Foden dari sisi kiri. Haaland yang mengejar bola mampu menyonteknya. Tapi bola menerpa tiang gawang. Upaya City untuk mencetak gol akhirnya terwujud menit ke-20 lewat Joao Cancelo. Foden menggiring bola dari tengah sebelum memberikan umpan kepada Cancelo yang naik dari sisi kiri. Cancelo masuk ke kotak penalti dan mengecoh penjaganya, sebelum menembak bola ke tengah. Bazunu membuat penyelamatan gemilang ketika mengadang peluang emas Foden yang masuk dari kanan pertahanan Southampton di menit ke-30. Gawang Bazunu bobol lagi di menit ke-32 setelah Foden mencatatkan namanya di papan skor. Kevin De Bruyne melakukan solo run di tengah untuk menyodorkan bola ke Foden yang berada di sisi kirinya.
Foden menahan bola sejenak sebelum mencungkilnya melewati adangannya Bazunu. Southampton mati kutu dan tidak bisa membuat peluang sama sekali sepanjang babak pertama. Barulah di akhir menit normal, Southampton mengancam lewat Stuart Armstrong yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi masih melayang. City menutup babak ini dengan keunggulan 2-0. Babak kedua baru berjalan 4 menit. City sudah membuat gol ketiganya lewat Mahrez. Pemain Aljazair itu muncul dari sisi kanan untuk menerima umpan lambung Rodri dan menuntaskannya ke tiang jauh gawang Bazunu. Haaland coba mencetak gol di menit ke-57 saat menerima umpan silang De Bruyne. Namun gagal menjaga akurasi tembakannya karena diganggu Mohamed Salisu. Haaland akhirnya bikin gol juga di menit ke-65 sekaligus membawa City unggul 4-0. Haaland dengan mudah menyontek umpan tarik Cancelo dari sisi kiri untuk menjebol jala Bazunu. Setelah itu, tempo permainan relatif menurun dan tak ada gol tercipta hingga akhir laga Manchester City vs Southampton. Liverpool siapkan dana 878 miliar untuk dapatkan Gomez. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menyiapkan dana mencapai 878 miliar rupiah agar bisa memenangkan perburuan gelandang Flamengo, Joao Gomez. Gelandang asal Brasil itu awalnya tak menarik perhatian. Namun kemudian namanya masuk dalam daftar pemain yang diincar Manchester United. Setelah itu muncul kabar bahwa ada klub lain yang mengincar Joao Gomez. Klub tersebut adalah Real Madrid. El Real memang sedang berusaha meremajakan lini tengahnya. Sebentar lagi Luka Modric dan Toni Kroos bakal cabut dari Santiago Bernabeu. Madrid sebelumnya sudah mendatangkan banyak talenta-talenta muda, termasuk di posisi lini tengah. Liverpool akhirnya disebut memberikan respon yang tegas atas munculnya kabar ketertarikan dari Real Madrid. Mereka dikabarkan siap mengeluarkan banyak duit agar bisa memenangkan perburuan Joao Gomez dari Flamengo. Liverpool disebut siap menebus Gomez dengan harga sekitar 53 juta pounds atau sekitar 878 miliar rupiah. Laporan ini dihembuskan oleh Sport. Namun gaya bermainnya berbeda. Gomez sendiri terkenal karena bisa keluar dari tekanan lawan dengan skill olah bola yang dimilikinya. Gomez juga mengaku dirinya mengasah kemampuannya mencuri bola. Namun ia juga mengatakan mulai belajar membangun serangan dari belakang.
Kasih mata. Timnas Indonesia U17 sukses memetik kemenangan ketiga di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Berhadapan dengan Palestina di Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, Garuda Asia menang dengan skor 2-0. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh gol bunuh diri Ibrahim Al-Fukaha di babak pertama dan gol Habil Abdillah di babak kedua. Berkat hasil ini Timnas Indonesia U17 menjadi pemuncak klasemen grup B kualifikasi Piala AFC U17 2023. Berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U17 tancap gas sejak awal laga. Arhan Kakak dan kolega langsung membombardir gawang Palestina dengan serangan-serangan mereka.
Namun timnas Palestina membuat para pemain Indonesia frustrasi. Pasalnya mereka bertahan dengan sangat rapat dalam mengantisipasi serangan Indonesia. Namun Dewi Fortuna tersenyum bagi timnas Indonesia di menit 9. Bek Palestina, Ibrahim Al-Fuqaha membuat gol bunuh diri, di mana usahanya untuk menghalau umpan silang Indonesia malah masuk ke gawang sendiri. Skor 1-0 berubah untuk keunggulan Indonesia. Gol bunuh diri ini membuat timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menyerang. Di menit ke-13, Garuda Asia nyaris menggandakan keunggulan di mana Narendra melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau sempurna. Bola mentah disambar oleh Kaviatur namun tembakan itu mengenai mistar gawang. Timnas Indonesia terus mendominasi jalannya pertandingan. Namun Palestina bertahan dengan sangat rapat sehingga hingga babak pertama berakhir skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Indonesia. Tertinggal 1-0 di babak pertama, Palestina mengubah gaya bermain mereka di babak kedua. Mereka tampil agresif dan mencoba membombardir gawang Indonesia dengan serangan-serangan mereka. Namun baru 6 menit laga berjalan, Indonesia berhasil menambah keunggulan. Kali ini, Habil Abdillah melepaskan tembakan dari luar kotak penalti ke tiang kiri Palestina dan bola berhasil masuk. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, petaka menimpa Indonesia setelah Andrika melanggar penyerang Palestina di kotak penaltinya. Kusam Al-Saer yang ditunjuk menjadi Algojo gagal melakukan tugasnya setelah tembakannya mengenai mistar gawang. Sebenarnya bola pantulan jatuh ke kaki Al-Saer dan sang penyerang menceploskan bola ke gawang Indonesia. Sebenarnya bola pantulan jatuh ke kaki Al-Saer dan sang penyerang menceploskan bola ke gawang Indonesia. Namun wasit tidak mengesahkan gol itu. Karena dalam aturan terbaru penalti, seorang penyerang tidak boleh melakukan 2 kali sentuhan saat penalti. Karena bola mengenai tiang gawang, saat Al-Saer menendang bola hasil pantulan tiang gawang, ia dianggap melakukan sentuhan kedua. Jadi golnya tidak disahkan. Tertinggal 2 gol tidak membuat Palestina patah arang. Malahan anak asuh Loai Al-Salehi itu semakin bersemangat dan membombardir pertahanan Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri beberapa kali dipaksa bertahan agak ke dalam, di mana Garuda Asia mengandalkan serangan balik untuk mengancam gawang Palestina. Jual beli serangan terus terjadi. Namun skor 2-0 tidak berubah untuk keunggulan Indonesia.